Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan ketiga soal berikut. Nah, di sini saya punya tiga soal dan kita berangkat dari soal yang pertama. Di ketiga soal berikut, saya akan mencoba menjelaskan penyelesaiannya dengan menggunakan cara MBS, yaitu mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, soal yang pertama diberikan 2Al ditambah CrO3, tanda panah Al2O3 ditambah 2Cr. Jika 54 gram aluminium direaksikan dengan 228 gram kromium 3 oksida, berapa banyak kromium yang dihasilkan? Nah, yang diketahui adalah kita mencari mol masing-masing, yaitu mol Al dan Cr2O3. Nah, yang pertama kita mencari mol Al sama dengan rumusnya adalah massa Al per massa molar Al. Nah, di sini kan Al diberitahu. Nah, di sini massa Al itu 54 gram per massa molarnya itu ini, berarti 27 gram per mol. Nah, gram-gram mati ya, berarti jadi 54 dibagi 27 itu 2 mol. Lalu kita lanjut mencari mol Cr2O3. Mol Cr2O3 rumusnya sama, yaitu massa Cr2O3 dibagi massa molar Cr2O3. Nah, di sini Cr2O3 diketahui 228 gram per Cr2O3. Dilihat dari sini juga dijumlahkan, menghasilkan 152 gram per mol. Gramnya habis, jadi 228 dibagi 152 adalah 1,5 mol. Nah, ini yang menjadi patokan kita setelah kita mendapatkan kedua molnya. Lalu kita masukkan, tulis ulang persamaannya. 2Al tambah Cr2O3, Al2O3 ditambah 2Cr. Nah, sebelum menyelesaikan atau lanjut ke cara MBS, perlu diketahui bahwa memastikan bahwa persamaan sudah setara. Berhubung karena di sini sudah setara, maka akan kita lanjutkan ke MBS. Mula-mula, bereaksi, dan sisa. Kita tulis ulang molnya ini. Mol Al di sini kan 2, lalu di 2 mol, lalu di sini 1,5 mol. Ini mula-mula ini belum ya. Lalu di sini bagaimana cara mencari yang menjadi pusatnya atau menjadi patokannya? Rumus untuk dapat di sini itu misalnya ini 2Al. Kalau misalnya kita menggunakan 2Al sebagai patokan, maka koefisien Cr2O3 1 dibagi koefisien yang menjadi patokan 2 dikali 1, maksud saya dikali 2. Maka ini akan menjadi 1 mol. Nah, kalau kita menggunakan Cr2O3 sebagai patokannya, maka 2 dibagi 1 kali 1,5 yaitu akan menghasilkan 3 mol. Sementara mol Cr2O3 itu, maksud saya mol Al itu ada 2, jadi tidak memenuhi. Jadi yang menjadi patokan yang memenuhi itu adalah 2Al. Nah, kita jadikan patokan berarti 2 mol habis ya nanti. Terus di sini 1 mol. Di sini 1 mol. Sini 2 mol. Nah, sisanya ini habis, ini 0,5, 1,5 dikurang 1, 0,5, ini turun, ini juga turun. Nah, lanjut. Di sini
Yang ditanya itu berapa banyak kromium yang dihasilkan. Kita masukkan kita cari dulu. Kita masukkan mol kromium itu sama dengan 2 mol yang ini. Nah, massa kromium sama dengan mol kromium dikali massa molar kromium. Nah, berarti 2 dikali 52 gram per mol. Karena di sini kromiumnya kan ada 50, teman-teman. Jadi hasil akhirnya massa kromium adalah 104 gram. Kita lanjut ke soal yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang kedua. Sebanyak 3 gram logam magnesium ditambahkan ke dalam 10 ml larutan HCl2n menghasilkan gas H2 dalam keadaan standar. Persamaan reaksinya Mg ditambah 2 HCl, tanda panah MgCl2 ditambah H2. Volume gas yang dihasilkan sebanyak titik-titik liter. Nah, yang pertama dicari adalah mol Mg dan mol HCl. Mol Mg sama dengan massa Mg dibagi massa molar Mg. Di sini massa Mg-nya 3 gram, jadi 3 gram per 24 gram per mol. Gramnya mati, 3 dibagi 24 itu 0,125. Lanjut ke mol HCl. Di sini untuk mencari HCl, karena di sini HCl sudah diketahui volume dan molarnya, jadi kita kalikan saja rumus untuk mencari molnya. Molaritas dikali volume sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 milimol. Karena masih dalam bentuk milimol, sementara ini sudah dalam bentuk mol, kita ubah ke dalam bentuk mol. Jadi 0,020 mol. Langsung kita tulis ulang. Persamaannya Mg ditambah 2 HCl, tanda panah MgCl2 ditambah H2. Nah, ini sudah setara. Kita lanjut ke MBS. Kita tuliskan mol awalnya. Mg itu 0,125, 0,020. Nah, ini masih belum ada. Di sini, yang kita jadikan patokan itu adalah yang HCl. Kenapa? Karena HCl memenuhi. Di sini 0,020. Di sini berarti 1/2 dikali 0,020 sama dengan 0,10. 0,010. Di sini berarti 0,010. 0,010. Nah, di sini ini habis, berarti 0,125 dikurang 0,010 sama dengan 0,115. Di sini 0,010, 0,010. Nah, yang ditanyakan volume gas yang dihasilkan. Berarti kita di sini NH2 itu 0,010. NH2-nya itu 0,010. Jadi untuk mencari volumenya, volume H2 sama dengan NH2 dikali volume molar. Di sini STP karena di sini dalam keadaan standar. Nah, 0,010 mol dikali 22,4 liter per mol. Ini molnya mati, jadi 0,224 liter diubah ke mililiter berarti jadi 224 mililiter. Jawabannya yang liter karena di sini ditanya dalam bentuk liter. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Jika larutan yang mengandung 2 mol PbNO3 2 kali direaksikan dengan larutan yang mengandung 2 mol Ki sesuai reaksi PbNO3 2 kali ditambah 2 Ki, tanda panah PbI2 tambah 2 KNO3, maka akan dihasilkan PbI2 sebanyak, ini langsung kita tulis ulang persamaannya, PbNO3 2 kali ditambah 2 Ki, tanda panah PbI2 ditambah 2 KNO3. Ini sudah dalam bentuk yang sudah setara. Kita buat ke bentuk MBS. Di sini sudah diketahui molnya, jadi tinggal kita masukkan saja. Di sini 2 mol, 2 mol. Di sini masih belum ada. Nah, yang kita jadikan patokan adalah yang 2 mol.
1 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 1 mol. Di sini berarti 1 mol dan di sini 2 mol. Di sini habis, berarti ini 1 mol, di sini 1 mol, dan di sini 2 mol. Ini ditanya akan dihasilkan PBI sebanyak, kita cari dulu. Berarti di sini kan sudah dapat mol PBI 2 itu 1 mol. Nah, berarti masuk ke rumus massa PBI 2 sama dengan mol PBI 2 dikali massa molar PBI 2. Berarti 1 mol dikali 461 gram per mol. Di sini diperoleh dari sini dan sini. Di sini kan PB-nya ada 207. Ini ada 127. 127 dikali 2 adalah 254. Berarti tambah 254 sama dengan 461. Nah, tinggal kita kalikan, berarti 461 molnya habis. Dan seperti teman-teman, terima kasih telah menonton. Bye bye.